Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau memberikan video pembelajaran tentang numerical integration. Lebih tepatnya untuk metode adaptif kuadratur. Oke, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama anggotanya adalah Hegi Septian Pratama, yang ini orangnya. Kemudian Reka Pandu Anggara, itu saya sendiri, yang ini orangnya. Dan kemudian ada Kohan Aminuddin, ini orangnya, dan Zaki Sambega, ini orangnya. Oke, masuk ke pendahuluan untuk eh, metode numerik. Nah, metode numerik ini didefinisikan sebagai teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematika agar dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika. Nah, ini berarti masalah yang melibatkan progres limit seperti turunan dan integral diubah menjadi operasi aljabar. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan skema perhitungan yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk menghasilkan solusi numerik. Solusi ini berupa angka atau sekumpulan angka, bukan formula simbolik. Peran utamanya adalah sebagai alat pemecahan masalah ketika metode analitik gagal atau tidak efisien lagi. Nah, itu penjelasan singkat untuk metode numerik secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan memfokuskan eh, pada metode integrasi adaptif atau yang bisa disebut juga dengan adaptif kuadratur. Nah, integrasi adaptif ini adalah strategi untuk mengefisiensikan perhitungan integral numerik pada metode konvensional seperti Simpson dengan n tetap. Lebar segmen atau H dipukul rata untuk seluruh interval. Hal ini tidak efisien jika fungsi memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada bagian datar, ada bagian fluktuatif atau tajam. Oke, jadi kesimpulan dari metode integrasi adaptif ini atau adaptif kuadratur adalah teknik integrasi numerik cerdas yang secara otomatis menyesuaikan banyaknya pembagian interval berdasarkan tingkat kesalahan error pada setiap bagian kurva. Nah, contohnya itu misalkan ada bagian kurva yang rata itu diberi sedikit titik. Nah, untuk bagian kurva yang bergelombang atau yang berubah cepat itu diberi titik lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja integrasi adaptif. Metode integrasi adaptif, terutama berbasis Simpson, bekerja dengan prinsip divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Prosesnya seperti ini. Yang pertama, kita hitung integral pada interval awal, misalnya dari A ke B. Nah, hasilnya kita sebut saja dengan S1. Kemudian, yang kedua, interval itu dibagi menjadi dua, yaitu A ke C dan C ke B. Dari A sampai C dan C sampai B. Nah, kemudian kita hitung integral pada masing-masing bagian dan kita jumlahkan. Kita jumlahkan, nah disebut dengan S2. Kita sebut saja dengan S2. Nah, langkah berikutnya yaitu pengecekan error. Nah, untuk pengecekan error ini kita bandingkan S1 dengan S2. Jadi, hasil dari langkah pertama dan langkah kedua itu kita bandingkan. Nah, jika perbedaannya kecil atau di bawah toleransi, maka S diterima sebagai hasil. Namun, jika perbedaannya besar, maka interval dibagi lagi rekursif hanya pada bagian yang bermasalah. Jadi, untuk integrasi adaptif ini sangat berguna ketika fungsi yang kita integralkan memiliki perilaku yang tidak seragam. Dengan pendekatan adaptif, kita kita bisa mendapatkan hasil integral yang jauh lebih akurat, namun tetap efisien dari sisi komputasi. Contoh soal dari metode integrasi numerik yang disebut adaptive quarter. Contoh kasusnya, hitung integral fungsi berikut pada interval 0 sampai 4, fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Langkah pertama itu biasanya kita pakai metode adaptive Simpson.
Adaptif Simpson itu sederhana. Yang pertama, hitung estimasi kasar pada Simpson 1/3 dari seluruh interval. Kedua, bagi interval dari dua, hitung lagi pakai Simpson di masing-masing bagian. Yang terakhir, ketiga, bandingkan hasilnya. Kalau selisihnya kecil, berhenti. Kalau besar, bagi lagi. Kita masuk ke langkah pertama, estimasi kasar S1. Jadi A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 4, titik tengahnya C sama dengan 2, H itu sama dengan 4 kurang 0 dibagi 2 sama dengan 2, dan nilai fungsinya F0 itu 3, F2 7, F4 11. Kenapa bisa 3? Karena 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3, dan F2-nya itu 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7, dan F4-nya itu 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 11. Dan Simpson sepertiganya itu sama dengan S1 2/3 dalam kurung 3 plus 4 dikali 7 ditambah 11 sama dengan 2/3 dikali 42 sama dengan 28. Itu yang bakal jadi hasil dari nilai referensinya 20. Selanjutnya langkah kedua, estimasi halus S2. Tapi kita belum tahu apakah ini sudah akurat atau belum. Sekarang kita bagi interval jadi dua, kiri 0 sampai 2 dan kanan 2 sampai 4. Kiri itu titik tengahnya 1, hanya itu 1. F0-nya sama dengan 3, F1-nya sama dengan 5, dan F2-nya sama dengan 7. S kiri itu sepertiga dalam kurung 3 plus 4 dikali 5 plus 7 itu sama dengan hasilnya sepertiga dikali 30 itu 10. Dan bagian kanannya itu 2 sampai 4, titik tengahnya 3, dan hanya 1. F2-nya itu 7, F3-nya itu 9, dan F4-nya itu 11. Sisi kanan itu sepertiga dalam kurung dikali 7 tambah 4 dikali 9 tambah 11 itu sepertiga dikali 54, hasilnya sama dengan 18. Jadi total S2-nya itu 10 tambah 18 itu 28. Dan selanjutnya langkah ketiga itu kita cek error. Kita bandingkan S1 sama S2. S2 dikurang S1 itu sama dengan 28 dikurang 28, hasilnya itu 0. Artinya estimasi kasar dan estimasi halus sudah sama persis. Langkah keempatnya itu kita mencari hasil. Karena error sudah 0, jauh di bawah toleransi, misal 10 pangkat min 6, proses berhenti di sini tidak perlu bagi interval lagi. Hasil akhir integrasi ini adalah 28. Nah, ini poin pentingnya. Kenapa bisa langsung akurat? Karena fungsi kita f(x) sama dengan 2x+3 adalah fungsi linear garis lurus. Metode Simpson itu sepertiga sebenarnya pakai parabola untuk menghampiri kurva, tapi parabola bisa ngepas garis lurus dengan sempurna karena parabola adalah polinomial derajat 2, sedangkan garis lurus adalah polinomial derajat 1. Jadi meskipun Simpson pakai parabola, dia bisa menghasilkan nilai ekstrak untuk fungsi linear. Makanya dari awal S1 udah benar dan setelah dibagi S2 tetap benar. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses adaptif kuadratik bekerja secara konsep dan juga perhitungan manual, sekarang saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana metode ini kita implementasikan di RStudio. Jadi, pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah tersebut diterjemahkan ke dalam kode, mulai dari mendefinisikan fungsi target, membuat fungsi Simpson dasar, hingga membangun fungsi adaptif yang mampu membagi interval secara otomatis. Lalu, nanti kita lihat juga bagaimana hasil akhirnya muncul di R.
dan apakah sesuai dengan nilai referensinya atau tidak. Kita mulai dari mendefinisikan fungsi targetnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita masukkan fungsi target. Pertama, di R kita definisikan dulu nih fungsi yang mau kita integralkan, yaitu fx 2x fx sama dengan 2x plus 3. Nah, di sini kode ini kita bakal gunain fungsi ini menjadi dasar untuk seluruh proses perhitungannya. Setiap kali algoritma membutuhkan nilai fungsi pada titik tertentu, maka R akan memanggil fungsi ini. Nah, yang kedua kita buat fungsi Simpson dasarnya nih. Kita membuat fungsi Simpsons 1/3 dasar yang digunakan untuk menghitung integral pada satu interval. Nah, kode yang digunakan itu basic Simpson. Kita buat function FAB. Nah, di sini A adalah batas bawah atau batas awal. Nah, B itu batas akhir. Nah, nanti yang C-nya itu bakal menjadi titik tengahnya. Nah, dan rumus Simpson ini memberi bobot 4 pada titik tengahnya. Nah, fungsi ini merupakan mesin kecil. Kita sebut aja mesin kecil. Yang nantinya itu akan terus dipanggil oleh metode adaptif untuk menghitung integral pada subinterval yang berbeda. Nah, yang ketiga kita membuat fungsi adaptif Simpsonnya atau biasa disebut inti metodenya. Nah, tadi kan ini masuk ke mesin kecil ya, sub sub mesinnya. Nah, ini inti mesinnya atau inti metodenya. Setelah Simpson dasar yang kita buat telah siap nih, kita membuat fungsi adaptif Simpson yang menjadi inti dari metode ini. Fungsinya itu lebih panjang tentunya. Karena di sini terjadi proses pembagian interval, nih, pembagian interval dan pengecekan error secara rekursif. Nah, di sini rekursifnya. If level lebih dari 100. Ini bakal jadi rekursifnya. Nah, gimana gambaran kerjanya yang mulai dari awalnya? Yang pertama kan kita menghitung estimasi kasarnya dulu. Kita hitung nih nilai Simpsonnya pada interval penuh. Nah, kedua kita membagi interval itu menjadi dua bagian, S-live dan S-right. Nah, setelah interval itu dibagi menjadi dua bagian dengan titik tengah, lalu kita hitung Simpson pada masing-masing bagian. Sini akan menjadi S2. Nah, habis itu kita menghitung errornya. Nah, selisih antara estimasi kasar dan estimasi halus dihitung sebagai berikut. Nah, error HBS atau biasa disebut dengan nilai mutlak S2 min S1 dibagi 15. Nah, habis itu kita cek apakah error tersebut sudah kecil, apakah masih besar. Jika error lebih kecil dari toleransi atau tol, nah ini tol, maka hasilnya bisa diterima. Dan jika belum, interval ini bakal membagi-bagi lagi. Nah, semua langkah ini sudah tertuang di kode ini dari adaptive Simpson function FAB TOL 1 M6 sudah ada di sini bang. Jadi fungsi ini bakal otomatis memutuskan kapan harus membagi interval lebih kecil dan kapan sudah cukup. Nah, perintah dari semua ini setelah digabungkan akan menghasilkan integralnya sesuai intervalnya. Nah, kita jalan ini integral pada interval 0 sampai 4. Hasil adalah Simpson f. F-nya ini tadi masuk ke function ini fungsinya. Nah, 0 sama 4 ini intervalnya, TOL ini yaitu nilai errornya, maksimal nilai error. Bisa disebut gitu. Dan nanti hasilnya itu 28. Yang sesuai dengan hasil manual yang kita hitung sebelumnya. Seperti eh, yang terlihat pada slide ini. Jadi, melalui implementasi ini kita bisa melihat bagaimana teori adaptif Simpson diterapkan dalam kode dan bagaimana R secara otomatis membagi interval dan menghitung integralnya sampai errornya sangat kecil. Hasil akhirnya juga konsisten dengan nilai eksaknya, sehingga metode ini dapat diandalkan untuk integrasi numerik, baik untuk fungsi sederhana maupun fungsi yang lebih kompleks. Terima kasih.